Naila dari mahasiswa keperawatan FPOK UPI. Mungkin di sini sebelumnya Kak Umil senangnya dipanggil apa? Panggil Umil aja. Oke, mungkin tujuan aku hari ini itu mau berbincang-bincang sedikit sama Kak Umil. Apakah Kak Umil bersedia? Bersedia. Oke, untuk waktunya kurang lebih selama 15 menit. Oke, buat tempatnya, Kak Umil mau di sini aja atau mungkin ada tempat lain yang lebih nyaman? Di sini aja. Oke, di sini aja ya. Mungkin mau aku awali dengan gimana nih Kak Umil perasaannya hari ini atau akhir-akhir ini, apa yang lagi dirasain? Akhir-akhir ini aku cukup lelah ya sama kehidupan kuliah ini karena aku mau UAS, menjelang minggu UAS, dan pastinya banyak tugas-tugas besar yang nunggu dari dosen-dosen, pasti banyak banget. Terus aku juga mahasiswa PP pulang pergi Bojong Soang Bale Endah, dan aku pulangnya pasti malam-malam terus, bisa jam 12, jam setengah 1 pun bisa, dan itu cukup menguras waktu dan energi aku gitu. Jadi aku akhir-akhir ini aku sih kalau ditanya lagi ngerasa apa, pasti aku rasa capek sih. Ya, wajar banget sebenarnya kalau misalkan lagi ngerasa capek banget, apalagi kalau ini mahasiswa semester 4 ya. Betul. Iya, kayak lagi banyak ya tugas, apalagi harus pulang pergi juga gitu ya kuliahnya. Tapi kalau misalkan lagi ngerasa capek atau jenuh gitu ya sama tugas-tugas, biasanya Kak Omel suka ngatasinnya kayak gimana? Kalau soal ngatasin tugas-tugas itu biasanya aku istirahat, pastinya istirahat. Tapi istirahat itu nggak cuma diam aja ya, bisa ngobrol sama orang tua, ngobrol sama teman-teman, ataupun aku bisa nyelingin waktu aku buat nongkrong gitu sama teman-teman, biar bisa saling tukar cerita gitu. Jadi bisa saling tahu juga. Tapi di nongkrong itu aku bisa aku sambil ngomongin tugas juga gitu. Jadi di situ sih buat biar nggak jenuh aja gitu sambil nongkrong sama teman-teman. Oke, jadi biasanya ngatasinnya dengan ngobrol sama orang-orang terdekat ya, dan mungkin juga nyari suasana baru gitu ya buat ngerjain tugas-tugasnya. Nah, berikutnya aku mau tahu nih gimana sih perspektif Kak Umil tentang diri Kak Umil sendiri. Kalau ditanya soal perspektif sih, aku ngeliat diri aku sendiri maksudnya gimana ya? Menurut aku itu orangnya cukup introvert ya, karena aku itu nggak bisa buat ada di ruang lingkup yang gede gitu, kayak banyak orang pun aku nggak bisa gitu, karena bikin energi aku cepet habis gitu. Dan kalau energi aku habis, aku tuh pasti langsung diam gitu. Tapi kalau misalnya keadaannya bikin aku harus buat ngobrol, harus buat sedikit ekstrovert gitu ya, buat ngobrol sama interaksi sama orang-orang di situ, aku juga cukup bisa menyesuaikan diri sih buat itu kalau di under pressure gitu. Oh oke, jadi sebenarnya Kak Umil itu tipe orang yang gak bisa gitu ya buat di ruang lingkup yang besar. Betul. Tapi udah cukup bagus sih, karena Kak Umil setidaknya mau berusaha gitu ya kalau misalkan lagi istilahnya kok kepepet kali ya, kalau misalkan harus ngeluarin kepercayaan diri yang lebih di ruang lingkup yang lebih besar. Nah, pasti kalau misalkan lagi kayak gitu, Kak Umil bakalan merasa energinya cepet habis gak sih kalau misalnya kayak gitu. Nah, biasanya kalau lagi energinya lagi habis gitu, biasanya gimana sih caranya buat Kak Umil bisa balikin lagi energi yang udah hilang, atau nggak balikin lagi moodnya gitu? Kalau buat ngebalikin moodnya sih, aku bisa keluar dari lingkup itu, lingkup yang tadi aku ke under pressure gitu. Aku ke under pressure di situ, aku bisa keluar sebentar buat sekedar ngelamun, buat ngeliat sekitar gitu, biar aku moodnya balik lagi. Ataupun aku bisa aja diam di toilet buat scroll TikTok doang nih, biar penting aku ada di situ sendiri gitu sampai mood aku balik lagi. Baru kalau udah balik lagi moodnya, aku balik lagi ke ruang lingkup tersebut gitu, kalau diharuskan untuk balik lagi gitu. Oh oke, jadi mungkin cara ngatasinnya lebih ke mencari ruang gitu ya untuk diri sendiri mengembalikan energi yang udah hilang gitu, kayak gitu. Nah, selain dari kesibukan kuliahnya nih, dari kesibukan tugasnya, ada nggak sih kegiatan lain yang lagi dilakuin sama Kak Umil?
kegiatan lain selain kuliah gitu. Sejauh ini sih nggak ada ya, paling aku cuman sedikit ngeluangin waktu buat nongkrong tadi yang udah aku sebutin sebelumnya, nongkrong sama teman-teman atau nyari makanan-makanan enak pun aku suka gitu. Itu juga bisa bisa buat aku senang gitu, jadi mood aku naik gitu, jadi enak buat nugasnya gitu. Kayak mungkin kegiatan lainnya lebih ke untuk ngobrol gitu ya sama teman-teman atau mencari hal-hal yang disuka gitu ya, kayak makanan yang disuka. Itu sebenarnya udah bagus banget gitu ya buat nyelingin waktu di saat kamu lagi sibuk-sibuknya sama tugas gitu ya. Tapi Kak Umil suka nggak sih buat atau ada keinginan nggak sih buat mencoba hal-hal baru? Buat coba hal baru, tantangan baru gitu ya Mas. Kalau buat tantangan baru aku jujur nggak suka akan hal tantangan baru, karena aku tuh orangnya malas buat memulai gitu, tapi kayaknya aku harus ngilangin rasa itu gitu loh. Jadi kayaknya aku kedepannya bakal mencoba untuk buat menyukai tantangan baru ataupun hal baru. Oke, jadi sebelumnya sebenarnya nggak suka, tapi dengan kemauan yang udah ada itu sebenarnya udah sangat bagus banget gitu ya karena mungkin hal-hal baru pun bisa menjadi pengalaman yang lebih buat Kak Umil juga. Nah, kayak tapi kan Kak Umil cukup suka nih ngobrol bareng sama teman-temannya. Kira-kira Kak Umil suka nggak sih bergabung di salah satu komunitas atau mungkin organisasi di kampusnya, atau bisa juga kayak misalkan kegiatan atau perkumpulan-kumpulan di sekitar rumah? Kalau soal suka sih suka ya, aku suka ikut organisasi di kampus ataupun di rumah, dan kebetulan aku juga di kampus udah ikut suatu komunitas, tapi cuma satu gitu. Tapi kalau aku udah masuk di satu komunitas nih, aku tuh males buat ngikutin komunitas-komunitas yang lainnya, karena aku udah cukup nyaman di situ dan nyambung sama omongan aku sebelumnya. Aku tuh males buat ngomong sama orang baru gitu, dan di rumah pun aku ikut komunitas juga, aku ada Karang Taruna sih gitu. Oke, jadi kalau Kak Omel tuh lebih ke fokus di satu lingkup yang memang Kak Omel sudah merasa nyaman gitu ya di dalamnya, dan sudah merasa nyaman dan aman mungkin ya bersama orang-orangnya juga. Tapi Kak Omel juga aktif gitu ya di rumah sama Karang Tarunanya, berarti hubungan sosialnya juga bagus gitu ya. Berarti hubungan sosial Kak Umil di lingkungan rumah sama di lingkungan kampusnya sebenarnya cukup baik gitu ya. Oke, mungkin selain dari hal-hal yang berbau perkuliahan mungkin ya dan berbau organisasi, ada gak sih aktivitas-aktivitas lain yang Kak Umil suka? Aku suka olahraga di bidang badminton gitu, tapi akhir-akhir ini aku jarang badminton karena selain kurang ada teman aku yang suka badminton, aku dan teman-teman pun sama-sama semester 4 nih, jadi lagi sibuk-sibuknya buat nugas, jadi belum ada waktu buat ngelakuin badminton. Oke, jadi Kak Omel tuh sebenarnya suka ya sama olahraga. Itu sebenarnya bagus banget juga ya buat ningkatin kesehatan kita gitu ya, apalagi buat nyelingin buat waktu-waktu sibuk kita gitu. Mungkin kalau misalkan dari orang-orang sekitar Kak Omel nih, misalnya dari orang tua atau dari teman, gimana sih dukungan dari orang-orang sekitarnya? Dukungan buat kayak dari segi Kak Omel yang lagi pengen nyoba hal baru, atau kalau lagi senang, ataupun kayak di titik kamu lagi murung gitu sama kegiatan-kegiatan yang ada. Kalau buat nyoba hal baru, selagi itu hal positif, orang tua ataupun teman-teman aku pasti dukung sih. Dan kalau aku lagi murung, mereka juga pasti selalu ada buat aku gitu, buat nemenin aku. Mau orang tua ataupun teman pasti ada buat nemenin aku di dalam kondisi murung itu. Oke, jadi dukungan dari orang sekitarnya tuh sangat ada gitu ya. Orang-orang sekitarnya sangat amat mensupport gitu ya di keadaan atau di kondisi apapun. Nah, oke, mungkin gimana sekarang perasaan Kak Omel setelah beberapa waktu ini kita berbincang-bincang? Aku cukup
lega sih bisa cerita banyak sama Kak Naila ini, karena akhir-akhir ini jujur aku capek dan kurang, jadi jarang buat nyeritain apa Kalau yang lagi dirasain. iya hal yang dirasain gitu. Terus ada yang nanya gitu, jadi agak lega sih gitu. Oke, saya juga ikut seneng gitu ya kalau misalkan Kak Umil ngerasa lebih lega gitu ya setelah ngobrol sama saya. Mungkin saya ada saran gitu ya untuk Kak Umil untuk kedepannya. Dengan di sela-sela kesibukan Kak Umil gitu, apalagi Kak Umil sebenarnya punya aktivitas yang disukai gitu ya, mungkin nanti di Kak Umil bisa di waktu weekendnya gitu bisa ngeluangin 1 sampai 2 jam waktunya buat ngelakuin hal-hal yang emang disukain, kayak misalnya badminton gitu kan. Pasti selama ini juga kesibukannya Kak Umil tuh hanya duduk kan depan laptop gitu kerjain tugas dan lain-lain di kelas gitu. Mungkin dengan Kak Omil ngeluangin waktunya buat olahraga bisa ningkatin mood Kak Omil jadi lebih baik, terus juga bisa ningkatin kesehatan yang lebih baik. Nah ini juga bisa dibarengin sama Kak Omil ngajakin teman-temannya juga, selain dari ningkatin kesehatan Kak Omil juga bisa ningkatin moodnya dengan ngobrol atau bercanda bareng teman-temannya sambil olahraga gitu ya, dengan kegiatan yang lebih positif. Terima kasih ya Kak. Iya kayak gitu. Oke, mungkin perbincangan kita untuk hari ini sepertinya dicukupkan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Om yang sudah meluangkan waktunya. Jika kembali Ya, jika memang nanti ada hal yang ingin ditanyakan ataupun ingin ngobrol kembali dengan saya juga itu boleh. Untuk hari ini sekian, terima kasih banyak. oke, masih kembali Kak.